Sebenarnya sih banyak ya provokasi sekarang ya dari non muslim, termasuk misalkan kasus yang terbaru ini beberapa K-popers misalkan artis-artisnya atau RM kemarin. Itu kan menuai banyak reaksi. Ya. Cuman aku menangkap sebuah fakta di mana Apa sih? Fakta-fakta. Bisa nggak realitas? Realitas di mana justru kita responnya memang dengan amarah dan kemudian amarah itu dimanfaatkan Betul. sebagai potret atau angle bahwasanya gini nih. Bener gini, kan? Bener kan? Misalkan kan lagu yang diupload itu Bad Religion. Ketika kemudian kita responsif, ini ngarahnya ke Islam nih, Islamophobia ini. Yang dipotret, nah kan bener kan Bad Religion kan? Bener-bener parah kan, bener-bener pemarah kan, bener-bener gak ada otak terbelakang. Nah itu kan sebuah ya bener tadi jebakan yang kita mesti cerdas lah dalam bersikap. Zaman dulu ada di SD, weh monyet, terus bilang, dah apaan lu yang monyet? Berarti dia ngerasa monyet. Bener. Kayak gitu kan maksudnya kan, provokatif kan. Uang 500.000 tok. Di mana Wimar? Balik di belakang. 500 hijau dulu. Masukin gambar cari di Google, anak-anak nggak tahu tuh. Di balik monyet. Iya. Nah jadi seolah-olah kita bener kan kayak gitu. Main yuk di belakang. Gitu. Terus gimana? Responnya Gimana? Gimana terus menghadapinya? Diemin aja. Kita apa lantas kita makan anjing pakai hamdalah sayur kol? Cuma masalahnya kita pun kalau misalkan menahan saudara-saudara kita yang mau bereaksi, itu akhirnya kita jadi punya konflik sama saudara kita sendiri karena ya mungkin dianggap bahwa ya ini bentuk amar ma'ruf. Ya, kamu tidak beriman gitu. Ya sama kayak sederhana, ibu kita dihina di depan kita. Bener. Masa kita nggak berbuat apa-apa? Ya. Kalau kita nggak berbuat apa-apa, kita khawatir ibu kita mikir. Ya. Ini anakku bukan. Anakku apa? Bukan. Kalau aku sih ngelihat di sirah ya, ranahnya itu di mana? Ranah. Ketika Rasulullah di fase Mekah, agama Rasulullah diolok-olok, fasbir ala yasir. Sabar. Reaksi yang paling tepat itu sabar. Sabar dulu. Respon jangan sampai respon kita blunder. Iya. Tapi ketika Islam itu dihina, tapi Rasulullah sudah punya Madinah. Pasar Bani Koinuko ketika hijab seorang sahabiah ditarik, kemudian ada sahabat yang ngebela sampai meninggal syahid. Rasulullah responnya tegas. Tapi kan pas Rasul dihina ada Yahudi yang dipukul tulang sampai mati. Fase Mekah. Tapi bukan Rasulullah yang bersikap. Berarti kan para sahabat kan? Iya. Nah, harus teladan yang paling benar ya Rasulullah. Pakai tulang aja sampai mati. Ya kita harus lihat dulu tulang kita di ayam. Mekah apa di Madinah ini. Pakai chicken wing. Pas Bismillah nih. Tulangnya kan. Iya. Artinya lebih tepatnya gini sebenarnya. Reaksi kita tuh banyak. Hanya saja reaksi. Jadi gini, Muslim tuh punya reaksi yang banyak. Yang penting kita jangan menyalahkan opsi-opsi reaksi yang ini. Benar. Karena ada banyak orang yang dalam kasus misalnya dia ketemu dengan orang menghina Rasul di depan matanya, dipukul pakai tulang sampai mati. Iya. Karena yang ditemukan pada hasil itu adalah tulang doang. Kan itu dia lakukan itu. Kita tidak boleh bilang ini adalah sesuatu yang salah. Tapi respon sahabat nggak semuanya kayak gitu. Iya. Sahabat ada yang memilih respon tertentu, misalnya dengan fadzalika adaful iman itu adalah dengan hati, menolak dengan hati kan gitu kan ya. Pertama adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka ubah dengan tangan. Kalau dia anak kita, ya tempeleng lah. Kalau dia berani ngomong macam-macam, kalau dia berani ngomong sesuatu yang merendahkan ya habisin. Kalau dia karyawan kita, sebentar, habisin itu gimana konteksnya? Habisin makanan. Jadi dia kelaparan. Oke. Setelah itu dia jadi ustaz radikal ya. Kasihan kali Koko ini. Iya, yang kedua sama Oji. Yang kedua baru yang pertama ya. Kalau dia karyawan, habisin gajinya. Setelah itu baru orangnya. Enggak, jadi pecat. Karena kita punya kekuasaan. Kalau itu misalnya masih di sekolah kita, kena detensi. Nah, pokoknya kalau bisa dalam kekuasaan kita lakukan apapun sejauh kekuasaan kita. Itu yang dicontoh oleh para sahabat. Fa in lam yastati, kalau kamu tidak bisa fabilisani, maka kita jelasin kayak gini nih. Jadi gini loh, bro, jangan terjebak dengan apa yang menjadi agendanya dia. Jangan juga kita menjadi orang-orang yang nggak bisa move on. Bahwa ini bukan penggambaran daripada orang-orang Kristen semuanya. Bahwa tidak semua orang Nasrani kayak gitu. Itu cuma karakter orang. Nah itu, tapi aku juga ngerti. Cuman ini kan kita ketika tidak mampu maka dengan lisan. Maka kita kasih tahu pada mereka jangan terjebak bahwa nggak semua orang Nasrani, ini cuma karakter aja. Karena orang-orang kayak gini di dalam agama apapun sama. Maka sebenarnya orang-orang Muslim harus bersyukur. Dia itu bukan lepas daripada kita. Kita tuh ngelepas beban sebenarnya. Iya, ngelepas orang-orang yang
kualitasnya kayak gitu. Iya, toksik gitu maksudnya. Nah, jadi artinya tidak semua orang-orang kayak gitu. Nah, kita jelasin. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau nggak mampu baru kita dengan hati. Kenapa? Karena kalau kita berbuat sesuatu mudorotnya lebih besar. Iya. Maka ulama-ulama menjelasin kapan itu jadi turun. Kalau perbuatan yang paling atas itu akan mengundang mudorot yang lebih besar. Contoh, kapan tangan itu tidak boleh dipakai? Kalau kita pukul, lantas ada yang mati. Benar. Kita yang mati maksudnya, atau ada orang lain yang mati maksudnya. Jadi perkara besar dan Islam yang disalahkan. Nah, jangan dengan tangan. Nah, kapan dengan lisan nggak boleh juga kalau menimbulkan mudorot yang lebih besar. Jadi fitnah misalnya. Islam diopinikan seperti itu misalnya. Nah, maka dengan hati itu yang terbaik. Nah, sekarang seperti apa ya, dibagi-bagi seperti kata Haji Sifrun tadi. Benar. Lah kalau misalnya dia di situ, kita ada di sana nih. Kalau antum jadi tetangganya, ku datengin orangnya. Antum ajak makan babi sambil baca bismillah. Ini makan tapi jangan pakai bismillah. Iya, betul. Kok nih makan nyuruh dong. Enggak apa-apa. Maksudnya kita datengin orangnya untuk nyari tahu masa lalu tuh apa. Kalau lu perlu ke psikiater ya bayar sendiri. Iya, bukan kita yang bayarin. Iya. Tapi kalau mau ke dokter, bayar juga sendiri. Ya. Nah, artinya kita akan menggunakan kekuatan kita. Tapi kalau kita di luar dan ini ramenya di medsos, maka lebih baik kita gunakan lisan kita untuk memperbaiki orang-orang muslim. Dan aku yakin ketika orang-orang muslim lebih teredukasi, orang-orang kayak ini tidak menimbulkan mudarat apapun. Bener, gak ada efek samping. Nggak direken. Gak ada penting. Ada orang makan bismillah ya, udah ngapain juga buat apa gitu. Iya, terserah lu. Dan sejujurnya ketika aku ngeliat orang-orang kayak gini, kayak mohon maaf ya, kayak orang-orang kayak tadi ditunjukin sama Udarido tadi. Terus kemudian aku ditunjukkan lagi misalnya kayak pendeta-pendeta yang menghina Islam itu ya. Terus terang aku kesian. Antum tau nggak sih ngeliat orang sampai ketika dia berbuat satu kejahatan sampai kita tuh jadi kesian gitu maksudnya. Karena kayak gini. Kayak kemarin lah antum dibikinin Telegram channel ini manajemen keuangan gitu. Kalau itu aku nggak kesian. Itu nggak kesian. Kan karena bilang pengen dapat juga ilmu keuangan nih. Enggak kan Ustadz kan bilang di postnya kan gini amat cari duit. Iya. Nah, cuman aku nggak kesian. Kalau ketemu ya aku tempeleng juga. Iya, gitu kan ya. Nah, cuman maksudku yang kesian tuh kayak apa ya? Yang orang tuh sampai ngomong tuh mohon maaf kayak orang gila. Benar. Jadi dia tuh kayak desperate sampai jadi ngomong segitunya. Cuma untuk viral, lu nyari apa sih gitu. Dan itu bukan pada hanya orang-orang yang menghina Islam ya, tapi yang dia melakukan kejahatan sampai dalam titik kita bilang kok sampai segitunya dia berbuat tuh kita tuh jadi kesian gitu maksudnya. Yang kayak video tadi kan lebih kepada kesian ya. Udah tua, nenek-nenek gitu kan ya. Enggak mbok ya kamu hidup damai nonton Netflix aja gitu atau Disney Hotstar gitu. Mau jadi LGBT juga nggak apa-apa kan. Gitu maksudnya. Ya kalau dia mau gitu maksudnya. Ya kan non muslim kan mungkin aturannya beda. Iya, mungkin aturannya beda. Apalah pokoknya damai aja lah hidupmu gitu maksudnya. Nenekku itu dulu mengajarkan peribahasa nenek-nenek. Yaitu adalah kalau orang tua itu yang penting adalah hidupnya tidak ganggu orang lain dan orang lain tidak ganggu dia. Sekarang ini masalahnya saat orang butuh perhatian. Karena perhatian secara offline itu kurang ya, karena orang berinteraksi kepada ini. Dan salah satu cara yang paling efektif untuk dapat perhatian itu bikin kontroversi. Benar. Dan aku sebenarnya gini loh kok, bro. Frun. Frun. Kayak orang tua gitu ya. Iya. Manggilan lagi pepatah nenek. Antum nenek bagi kami. Kenal ini si Frun, ini Rizko gitu. Jadi nenek-nenek kan terakhir gitu ya. Dulu kami itu ditolong sama antum pas masih muda. Jadi gini loh ya aku. Bro. Aku jadi kayak Mas Husen. Udah antum kembali saja. Antum kembali ke faknya saja tadi gimana coba. Iya, tadi kan kalau kita bicara tentang orang tua tadi ya. Aku tuh kadang-kadang berpikir gini. Aku tuh tidak hanya melihat faktor ini ada pada di luar Islam. Tapi orang Islam pun gitu. Orang Islam tuh banyak. Ada, makanya aku nggak mau bahas agamanya karena memang karakter begini tuh ada di setiap tempat. Makanya kadang-kadang orang bapakku nelpon, Lik coba lihat video ini, Lik. Video apa? Video panas tuh. Ya Allah. Bukan. Gua bilang udah jangan ya Allah.
Bapaknya gini nih cuma malam. Iya, kan bapakku sering ngirimin orang-orang yang tadi karena dia juga merasa terganggu dengan orang-orang muslim yang orang-orang yang bukan muslim yang masuk Islam, tapi bahasanya itu kasar-kasar. Dia sampai marah-marah lah, terus kemudian bilang sesuatu yang enggak menghina Nasrani berlebihan. Dan aku tuh bingung dari mana aku mau bilang ke bapakku ini bukan yang diajarin Islam. Iya. Tanpa aku menyinggung orang ini karena dia tuh muslim. Bener. Dia mati insya Allah masuk surga nih orang ini. Tapi yang dia lakukan tuh menyusahkan aku dakwah. Bener. Gitu loh maksudnya. Orang-orang kayak gini nih ternyata bukan hanya ada tadi karena dia mau mungkin apa dia mau viral, apa dia mau merasa bahwa dia harus punya kontribusi terhadap Islam dan segala macam. Nah, jadi aku tuh juga ngomong-ngomong kayak orang kayak gini, ngelihat orang kayak gini. Sama mau dia muslim mau dia bukan muslim, aku kesian kok. Bener. Aku kesian apa ya? Kok sampai segininya ada yang bilang Yesus tuh gini. Aku bilang udahlah, lu tuh Tuhannya sudah Allah. Maksudnya lu tuh beruntung tau nggak sudah punya Tuhan Allah. Nah, gimana caranya agar kamu tuh bisa sayang terhadap orang-orang yang belum tahu Allah? Iya benar. Lah kalau kamu ngomong kayak gitu, itu ya kayak sama orang makan babi terus ngomong Bismillah. Dia pikir kita akan merasa respect. Dia pikir kita akan jadi mau buka Bible. Ya enggak lah. Pasti akan ada reaksi lah. Bimbel yang buka kami. Bimbel langsung belajar matematika. Nah artinya sama kayak orang muslim. Apakah orang-orang jadi respect sama Al-Quran gara-gara dia ini nih yang diajarin Quran nih, lihat orangnya nih jadi kayak gini. Dulu aku punya pikiran gini, kalau Yahudi misalkan dia mengolok-olok agama yang lain atau dia merendahkan yang lain, buat aku tuh kayak rada ada make sense-nya gitu. Karena memang yang bisa jadi Yahudi ya memang mereka doang. Orang lain nggak mungkin jadi Yahudi, maksudnya. Dan itu nggak ngaruh. Iya, maksudnya pada pertumbuhan agama dia. Iya, betul. Artinya itu bisa jadi jalan juga untuk menguatkan ya ras mereka sebagai orang yang penguatan internal. Penguatan internal. Cuma kan kalau misalkan di Nasrani atau di Islam gitu kan ya, ketika kita belajar dakwah kan ternyata kita tahu bahwa mat'u atau target dakwah kita itu kan nggak cuma orang yang belum baik jadi baik. Umat Rasul itu seluruh dunia. Iya, artinya manusia. Sebagaimana kita berdakwah, kita juga harus berpikir bagaimana umat di agama yang lain juga akhirnya terinspirasi, tertarik dan ya syukur-syukur bahkan login gitu kan gitu. Dan kita punya rasa sayang harusnya pada artinya mereka. Untuk sampai ke situ kan keluarnya harus sayang, bukan mengolok-olok, karena kalau diolok-olok ya pasti akan menjauh gitu. Dakwah itu adalah kata da'a. Da'a artinya undangan. Mad'u itu artinya yang diundang. Sebagaimana kamu ingin sebagaimana kamu ingin agar orang tuh menikmati acaramu, maka kamu ngundang dengan cara yang orang suka. Nggak bisa dengan dateng cuk gitu. Nggak bisa ya. Ini faknya apa dulu? Aku jadinya sebenarnya kalau seandainya kita tuh gimana ya? Yang aku tangkep gitu ya, nggak semua hal tuh harus direspon Tat. Orang nih entah kenapa ya, kalau aku ngelihat ada sesuatu yang kontroversial sedikit, selalu pengen ngerespon, selalu pengen nge-reply, dan menurutku terlalu terburu-buru. Bisa ada kejadian apa, sering aku dapat DM, Bang tolong yuk ngaji bikin bikin video tentang kejadian ini. Bang Rizko tolong kasih tanggapan tentang kasus ini. Ada tuh sering nge-DM begitu. Aku selalu bilang, kenapa kalian nunggu respon dari aku, sedangkan ustadz lain sudah ada yang respon tuh. Kayak kejadian pembakaran Al-Quran kan nggak baru-baru ini aja, tahun kemarin sudah ada. Itu ada yang bilang, Bang tolong dong respon, tapi kita nggak pernah bikin video spesifik kan. Karena ustadz lain pun sudah ada dan menurutku jawaban mereka tuh sudah cukup. Gitu ya. Terus kenapa kalian harus nungguin kami? Kadang ego dan kalian juga harus respon dong segala macam, karena menurutku semua orang harus respon. Semua orang nggak harus respon. Dan kalau seandainya nanti kedepannya kalian ngelihat ada pelecehan apalagi kayak orang gila makan apalah segala macam gitu ya, terus dianggap melecehkan agama, itu jadi angin lalu. Lewat-lewat aja. Kenapa semua kegilaan dunia ini jadi semakin berasa? Karena semua kegilaan itu kita tanggepin Tat. Don't make stupid people famous. Sebenarnya dari zaman dulu pun kegilaan ini ada. Orang yang menghina Nabi itu ada, yang menghina Al-Quran itu ada, cuma tapi lewat-lewat aja. Makanya kita perlu membedakan mana yang perlu direspon, mana yang nggak perlu direspon. Terlalu capek. Nah kalau mau direspon, makanya yang tadi kita bicarain, kalau kita mau respon, kita respon dari segi bagaimana sudut pandangnya. Sehingga ketika besok ada sesuatu apapun lagi, kita jadi bisa. Iya benar. Dan kita bukan merespon orangnya. Menurut aku juga kita harus bertanya pada diri kita, apakah kita orang yang cukup layak untuk merespon itu. Karena untuk merespon itu satu, kita itu kayak harus dapat permission juga sebagai orang yang layak ngomong itu. Punya otoritas. Kayak
kayak misalkan kita tiba-tiba berempat ngomongin Korea, kayaknya enggak deh. Cocok. Enggak, kita kan kayak jadi orang so asik aja untuk makanya tadi untuk membicarakan orang yang makan babi pakai bismillah itu perlu orang yang pernah makan babi. Pakai bismillah. Dan tidak pakai bismillah. Nah, jadi artinya ini kan perlu perbandingan. Makanya aku sebagai orang yang pernah makan babi biasa aja. Maka ingat gak aku pas di Masjid Al-Mutakin aku bilang, ada orang yang mempermasalahkan babi. Sebenarnya babi itu nggak ada masalah. Cuma haram aja udah itu aja. Babinya biarin aja udah. Ngapain sih kita bahas gitu maksudnya. Nah, makanya kalau aku secara pribadi dengan hal kayak gini besok-besok kita bisa tahu mana yang perlu kita respon, mana yang tidak perlu kita respon. Jadi yang perlu kita respon menurut Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Shalihin. Bukan, ya Riyadus Shalihin ya. Pembahasan Riyadus Shalihin tentang gibah ya. Yaitu adalah ketika ada orang-orang yang sudah terlampau banyak yang terinfluence dengan satu tema, maka orang-orang yang punya otoritas itu harus turun jadi harus turun dan membicarakan itu. Tapi kalau banyak kan orang belum tahu, maka kita tidak perlu merespon sehingga orang lain nggak ikut tahu. Iya, dia tenggelam aja. Iya. Cuma kalau dari segi algoritma nih, maksudnya, tadi kan kalimatnya kamu harus juga ngerespon, kamu juga harus ngerespon. Menurut aku ya lebih efektif daripada kita setiap akun yang berjumlah followers misalkan kayak aku cuma sedikit segala rupa mendingan restory atau repost ada Ustadz atau misalnya Ustadz Felix yang memang sudah ada di garda untuk di fak itu untuk merespon ya di ranah itu untuk merespon ya kita tinggal repost aja. Kalau sekarang algoritma itu lebih menguntungkan exposure-nya daripada kita bikin postingan yang cuma ditonton nggak seberapa. Iya, setiap orang harus ngerespon, dan kita belum tentu punya otoritas untuk itu. Jadi makanya lebih bijak aja sih sebenarnya. Bijak menyikapi kejadian kontroversial apapun, karena kalau mereka berharap kita marah, jangan sampai kita marah. Kita malah membalasnya dengan elegan. Bahkan kalau seandainya mereka berharap ini menjadi FYP, ya udah kita bikin tidak FYP aja dengan tidak merespon itu. Iya, betul. Aku sepakat sih. Iya, maka dari itu kita cukupkan. Ada lagi nggak Rido? Udah. Alhamdulillah udah mau. Jadi titik problemnya adalah kedewasaan dalam merespon. Kan ada poin-poin misalkan Al-An'am 108, jangan mengolok-olok agama orang lain karena mereka nanti kalau ngebalas lebih parah. Nah, itu kan titik yang mesti kita pegang ya. Karena kita berada di situasi di mana kepahaman benar salahnya itu gak nguntungin Islam. Gak nguntungin Islam. Toleransi itu ketika ada penyimpangan kita toleran, itu toleransi yang dipahami sekarang. Kalau kita misalkan dilecehkan Islam, kemudian kita menganggap lakum dinukum waliyadin, berarti kita harus ngebelanya adalah terus kemakan provokasi mereka. Itu malah dipandang, oh benar nih, kebukti nih Islam tidak toleran. Mereka yang punya amunisi, bukan kita yang punya amunisi. Betul. Mereka yang punya benefit, kita enggak. Maka Nabi itu ngajarkan bukan bagaimana cara merespon, tapi kedewasaan dalam merespon. Benar. Itu yang paling harus elegan. Jadi ketika kita dewasa dalam merespon, maka insya Allah respon itu bisa menjadi benefit buat Islam. Makanya kita samain pada mereka kan tadi bahwasanya orang-orang Muslim itu ketika melihat kayak gini ya sebenarnya kalau dia sudah sampai pada pemahaman kita kasihan. Gitu maksud kita kasihan sama dia, dan kita juga menghimbau pada orang-orang kita jangan sampai kita juga jadi contoh buruk kayak gitu. Benar. Gitu maksudnya. Iya, karena mereka ngolok-ngolok kita balas olok-olok. Akhirnya fokusnya ke olok-olok, bukan dakwah. Dan banyak diantara kita juga begitu, bro. Ada orang-orang, mohon maaf ya, mereka masuk Islam dan ketika masuk Islam bukan fokus untuk belajar Islam gitu maksudnya. Boya fokus dulu untuk belajar Islam. Malah gitu. Nge-war ya. Iya, malah war. Maksudnya dan masalahnya lagi apa? Ketika ditanya dia juga nggak ngerti tentang Islam. Bener. Dan orang-orang jadi bilang ini nih kayak gini-gini. Jadi mereka juga bilangnya sama, kita tuh buang barang-barang jelek ke Islam. Iya, gitu sama maksudnya. Aja. Nah, jangan sampai lah, jadi gini, Islam itu bukan berarti kita nggak menghargai orang masuk Islam. Setiap orang masuk Islam sudah kita bilang kita bersyukur karena meninggal pun mereka saat itu masuk surga insya Allah. Dalam pandangan kita, keyakinan kita ya. Cuman maksudnya gini, Islam itu kan satu benteng ya. Kayak hadis kapal dulu. Betul, hadis kapal, satu kapal ya. Nah, berusahalah kita tuh berpikir bahwa sekecil-kecilnya kita tuh bagian daripada kapal itu. Iya. Gitu loh maksudnya. Jangan sampai, apalagi yang terlihat di luar. Kayak aku kan terlihat di luar ya. Kayak orang-orang baru masuk kan terlihat di luar. Dia diperhatikan loh. Ibaratnya kalau kapal tuh itu bagian dari di luar loh. Kayak kayu-kayu luar itu loh. Tiba-tiba diem
Dia melepaskan diri. Iya, jadi bocor kan. Bocor. Jadi akhirnya yang rugi bukan cuma dia, tapi yang rugi juga kita. Artinya kita harus paham bahwa respon itu adalah wasilah sih, bukan tujuan. Tujuannya kan bukan ngerespon, tapi itu kan jalan kita untuk menuju tujuan yang sebenarnya, yaitu ya dakwah misalkan, atau dia paham, orang ini paham, atau orang ini tercerahkan, atau umat terpahamkan gitu. Jadi lebihlah berpikir tentang kalau aku ngerespon dengan cara ini, efeknya akan jadi baik atau enggak gitu. Jangan sampai kita cuma pengen ngerespon, jadi tujuannya adalah responnya itu sendiri. Dan untuk tahu respon itu supaya dia punya opsi-opsi respon, maka dia harus ngaji.